Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatwa Hammas Falatehan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, Prodi D4 Perancangan Manufaktur dengan nomor NIM 1904039. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan membuat dan menjelaskan tentang ladder diagram untuk PLC, latihan ketujuh untuk memenuhi tugas dari otomasi industri. Oke. Di sini langsung kita buat saja kolom untuk membuat ladder diagramnya. Oke. Oke, di latihan ketujuh ini saya akan langsung membuat ladder diagramnya, lalu saya akan langsung menjelaskan ketika saya sudah selesai membuat ladder diagramnya. Oke. Saya akan langsung membuat ladder diagramnya. X0. Oke, saya sudah selesai membuat ladder diagram untuk latihan ketujuh. Dan saya akan langsung menjelaskan fungsi dari ladder diagram tersebut. Oke. Di sini ada X0. X0 ini sebagai tombol start untuk mengaktifkan, untuk men-set Y0 ini nyala seperti itu. Ketika diberikan force, maka Y0 ini akan menyala. Dan Y0 ini diibaratkan sebagai pump yang pertama, pump 1. Oke. Dan di sini ada X1, yakni sebagai tombol dari stop untuk mematikan pump 1. Oke. Kenapa saya menaruh Y0 diparalelkan dengan X2? Karena ketika pump 1 menyala, maka pump 2 juga akan ikut menyala seperti itu. Jadi saya memparalelkan Y0 ini sebagai input di sini. Dan untuk nantinya ketika pump 1 menyala, maka pump yang kedua juga akan ikut menyala seperti itu. Oke. Di sini ada X2, yakni sebagai tombol start untuk mengaktifkan pump kedua. Oke. Lalu di sini adalah set untuk pump yang kedua, atau di sini sebagai simbol set Y1. Oke. Di sini
ada X3 itu adalah sebagai tombol stop untuk menonaktifkan pump kedua saja, seperti itu. Dan ini keluaran dari pump keduanya, reset, atau dia nanti akan langsung mati ketika X3 ini dinyalakan. Oke. Lalu di sini kenapa saya memparalelkan Y0 dengan di samping X3? Yang pertama itu adalah karena Y0 ini adalah tadi kan pump 1, yakni keluaran pertama kan, seperti itu. Jadi ketika pump 1 itu mati atau dinonaktifkan, maka pump kedua juga bisa ikut untuk nonaktif, seperti itu. Dia akan memutuskan laju aliran listrik untuk pump yang kedua tanpa harus menekan X ketiga. Oke, seperti itu. Mari kita langsung saja untuk mensimulasikan ladder diagram yang telah saya buat ini. Oke, langsung kita coba. Debug, modify value, dan ini akan kita berikan force untuk menyalakan Y0 atau pump 1. Oke. Pump 1 sudah teraliri aliran listrik dan men-set Y0, dan pump 1 itu akan menyala. Oke. Untuk mematikan pump yang pertama ini, kita hanya mematikan atau memberikan force pada tombol stop untuk pump 1 on, seperti itu. Oke. Ya, seperti ini. Y0 dia menyala, Y0 dia mati. Oke, untuk menghidupkan pump yang kedua itu dengan cara menekan saja ini, debug on, dan pump kedua pun menyala, seperti itu. Oke, dan di sini untuk mematikan pump yang kedua, kita hanya harus memberikan force pada X3 atau tombol stop pada pump kedua. Oke, dia sudah mati. Oke, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatwa Hamas Falatehan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, Prodi D4 Perancangan Manufaktur, dengan nomor NIM 1904039. Oke, di sini saya akan menjelaskan Mitsubishi Electrical PLC pada latihan ke-7. Oke. Di sini pertama, untuk masalah pewiringan di electrical PLC ini, pertama kita lihat
Di sini ada power supply, ada arus plus dan arus minus. Dan ini power supply untuk 24 volt seperti itu. Oke, kita lihat dari arus 24 volt plus disambungkan ke SS PLC. Lalu setelah itu kita lihat langsung ke arus negatifnya untuk disambungkan ke dari arus negatif 24 volt dari power supply, dia disambungkan ke push button pertama untuk dialiri listrik pada push button pertama dan akan mengaktifkan push button pertama. Dan push button pertama di sini memiliki input yakni X0. Lalu setelah itu dari push button pertama ini lalu di jumper atau diparalelkan ke push button kedua. Oke, push button kedua dia memiliki X1 sebagai inputannya, lalu dipasang ke normally close pada push button kedua. Oke, langsung dari push button kedua diparalelkan lagi ke push button ketiga. Nah, push button ketiga ini memiliki X2 sebagai inputannya, dan X2 ini disambungkan atau di-wiringkan pada push button ketiga normally open. Lalu setelah push button ketiga diparalelkan lagi ke push button keempat, dan push button keempat ini memiliki input yakni X3, dan X3 ini akan di-wiringkan ke push button 4 ini normally close seperti itu. Oke, sebelumnya ini push button pertama ini berfungsi untuk mengaktifkan pump seperti itu. Dan ini untuk tombol stop, ini untuk pump, tombol start untuk pump kedua, dan ini juga tombol stop untuk pump kedua seperti itu. Dan setelah itu kita memiliki output yang ada di sini. Oke, yang pertama output Y0 ini adalah sebagai pump pertama. Dia disambungkan ke PLC, lalu disambungkan ke KA1 A2 AC coil 24 volt. Dan setelah itu dia memiliki Y1 sebagai pump yang kedua atau outputan yang kedua seperti itu. Dan ini juga disambungkan ke KA2 AC coil seperti itu. Dan ini adalah gambar dari kontaktornya itu sendiri. Di sini bagian untuk menyambungkan 220 volt, yakni yang ada pada power supply yang bertegangan 220 volt dengan kode L dan N. L ini adalah plus dari arus listrik tersebut, dan N ini adalah arus negatifnya. Dan ini dari kontaktor ini disambungkan ke AC coil seperti itu. Dan itu dan yang minnya juga sama disambungkan lagi ke AC coil seperti itu. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses mengenai wiring di lat ini. Kita mulai saja. Pertama, kita hubungkan dari power supply 24 volt ke push button 1 untuk mengaliri aliran ke push button 1, dan kita jumper untuk menyalurkan aliran listrik ke push button 2, lalu ke push button 3, dan ke push button 4.
Lalu kita akan menghubungkan dari push button ini, aliran dari push button ini ke COM 1 untuk mengaktifkan output nanti. Oke, setelah min 24 volt sudah terpasang semua, kita akan langsung memasang ini dari arus 24 volt yang plusnya, positifnya. Kita pasang plus 24 volt yang positif, kita sambungkan ke SS ke PLC yang inputannya supaya dia bisa aktif inputannya nanti. Oke, setelah itu kita buat masukkan inputan yang ada di sini. Pertama kan X0 kita sambungkan ke push button 1. Push button 1 ini nanti sebagai tombol start dari pump 1. Oke, setelah itu kita sambungkan input X1 ke push button 2 normally close. Lalu kita sambungkan input X2 ke push button 3 normally open. Push button 2 ini sebagai tombol stop di pump 1 dan push button 3 ini sebagai tombol start di pump 2. Oke, setelah itu kita sambungkan push button 4 normally close ke inputan X3 seperti itu. Oke. Ini untuk tombol stop di push button tombol stop di pump 2. Oke. Setelah itu, setelah inputan selesai dipasang, kita langsung akan memasang yakni output dari Y0. Y0 ini sebagai sama dengan pump 1. Kita sambungkan ke KA1 DC 24 volt dan kita sambungkan untuk menyalakan aliran pump 2. Y1 sebagai pump 2 di sini kita sambungkan ke KA2. Oke. Setelah itu kita sambungkan dari plus SS ini, PLC SS ini ke KA1 dan kita jumper dari KA1 ke KA2 untuk dialiri listrik ke KA2-nya. Oke. Setelah ini sudah dipasang, kita langsung memasang relay di atas ini. Kita pasang. Pertama, relay dicolokkan, disambungkan ke positif 220 volt DC, AC, sorry. Dan setelah itu kita akan sambungkan dari relay pertama ke relay kedua. Sorry, pakai yang pendek aja. Nah, setelah itu kita sambungkan kontaktor 1 A1 ke relay normally open. Dan kita sambungkan kontaktor yang kedua di sini A1 ke relay kedua normally open. Oke, setelah itu kita sambungkan kontaktor A2, kontaktor 1 dengan nomor A2 ke negatif 220 volt DC. Dan kita sambungkan juga, kita jumper kontaktor kedua A2 sambungkan ke 220 volt DC. Oke, semua pewiringan ini sudah terpasang. Kita cek sebelumnya. Oke, semuanya sudah kencang.
Lalu kita nyalakan. Oke, instruksinya adalah ketika push button 1 diberikan force, maka push button kedua pump 1 diberikan force, pump 1 menyala, maka pump 2 akan ikut menyala. Oke, kita coba. Ketika push button 1 ini diberikan force, maka push button juga pump 2 juga akan ikut menyala. Oke, kita coba. Oke, sama. Ketika push button 4 sebagai tombol stop di pump 2 ini dimatikan, dia tidak akan mempengaruhi pump 1 untuk dimatikan juga, tidak. Jadi pump 1 akan tetap menyala ketika push button keempat sebagai tombol stop di pump 2 itu mati. Oke. Tuh. Oke. Ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.